Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, dalam video kali ini Mas Harto ingin berbagi tips ya, berbagi tips untuk teman-teman yang eh, dalam proses penyembuhan, ketika teman-teman itu mengalami kegagalan, ketika teman-teman itu berusaha untuk mengatasi kecemasan. Jadi teman-teman itu eh, ketika mengatasi kecemasan kok tidak berhasil. Nah, ini caranya gimana? Mas Harto nanti akan jelaskan dalam video ini bagaimana cara mengatasi kegagalan dalam mengatasi kecemasan ya. Karena teman-teman itu kan ketika berusaha sudah paham, oh penyakit ini datangnya dari otak. Oh penyakit ini datangnya dari pikiran. Nah, padahal teman-teman itu dalam prakteknya itu kan sangat sulit sekali untuk mengendalikan pikiran. Itu juga yang Mas Hato alami ya dulu ya. Mas Hato alami itu sulit sekali mengendalikan pikiran, sangat-sangat sulit ya. Karena apa, kita itu kan sudah sudah didominasi oleh pikiran-pikiran negatif kita sendiri ya. Contoh misalnya ya, teman-teman tuh memikirkan trauma batin yang dulu-dulu ya, yang dulu-dulu. Wah itu ketika terlintas, wah itu kumat ya kan, centok pikiran. Dalam bahasa Jawanya itu centok pikiran. Teman-teman tuh kan sering mengalami seperti itu kan. Terus ketika teman-teman itu menghadapi kehidupan sehari-hari ya, misalnya dengan anak, dengan pasangan hidup ya kan, entah istri entah suami ya kan. Kemudian juga teman-teman tuh menghadapi orang-orang dekat. Orang-orang dekat ini ya bisa orang tua ya kan, bisa saudara, bisa tetangga mungkin, atau rekan kerja. Kalau di dunia kerja ya, teman-teman itu pasti akan selalu berhubungan dengan orang kan. Nah ketika teman-teman itu mengalami yang namanya anxiety disorder, kemudian teman-teman tuh sekarang dalam tahap sudah sadar bahwa oh ini tuh karena pikiran saya sendiri, karena pola pola sifat sendiri, pola perilaku sendiri ya kan, yang itu terbentuk sangat lama ya kan. Mungkin sebelum kena itu teman-teman sudah bertahun-tahun ya membentuk pola itu. Nah ini ketika teman-teman tuh sadar ya, sadar bahwa wah ini dari pola saya, dari pikiran saya. Nah kemudian teman-teman itu berusaha untuk eh, mengatasinya ya, mengendalikan. Olah napas sudah ya kan, hampir masih sudah ya kan. Terus mengalihkan pikiran sudah, tapi masih datang juga namanya kecemasan itu ya. Nah ini gimana ya caranya agar teman-teman itu ketika mengalami kegagalan itu tidak ngedrop ya, tidak ngedrop, tidak patah semangat ya. Nanti Mas Hato akan coba berikan tips agar teman-teman itu tidak mudah patah semangat dalam menghadapi kegagalan ya. Jadi kegagalan itu tuh sebetulnya proses ya kan, proses. Nah ini Mas Hato akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Jadi teman-teman itu yang pertama ya, ketika teman-teman tuh lagi ngedrop atau putus asa ya, dalam tanda kutip ya, frustrasi lah ya. Kok saya itu udah berusaha tapi kok nggak bisa gitu kan. Nah ini kalau Mas Hato dulu ya, Mas Hato dulu itu ini pengalaman ya, sharing pengalaman saja. Kalau bermanfaat ya, seandainya nanti bermanfaat ya alhamdulillah ya. Semoga sih harapan Mas Hato bisa memberi manfaat ya pada teman-teman. Oke ya. Jadi ketika teman-teman tuh mengalami kegagalan, teman-teman kan pada posisi down ya kan. Mungkin teman-teman itu ibarat main main game ya, main game tuh kalah. Jadi teman-teman sudah pada level level yang lumayan ya, misalnya dari level 1, level 2, level 3 kok kalah. Nah itu teman-teman kan otomatis kan mengulang ya, mengulang lagi ke level yang di bawahnya ya kan. Atau bahkan ketika ngedrop terlalu
drastis. Teman-teman mungkin mengulangi dari level 1 ya kan. Nah, ini gimana caranya? Nah, teman-teman itu anggap saja, nah ini ya, ini pengalaman Mas Sato. Anggap saja bahwa teman-teman itu menjalani permainan, menjalani game ya. Jadi seperti main game gitu. Jadi main game itu ya, game apapun ya, itu kan kemungkinannya dua ya teman-teman ya. Ada menang, ada kalah. Nah, ketika menang, teman-teman itu diusahakan jangan jumawa atau sombong atau lupa diri, ya kan. Tetap waspada, tetap hati-hati, ya kan. Untuk menghadapi level selanjutnya. Nah, kemudian kalau kalah bagaimana? Kalau kalah, teman-teman kan minimal kan tahu, oh berarti yang saya lakukan ini ada kekurangannya. Kekurangannya di mana? Nah, itu teman-teman tuh pelajari ya. Pelajari lagi. Masalah kalah menang, itu teman tidak usah pikirkan terlalu dalam. Ya, yes, kehidupan ya. Kehidupan itu kan ya seperti roda ya, teman-teman ya. Kadang di bawah, kadang di atas, muter ya, muter. Nah, bagaimana teman-teman itu nanti uh, bisa menahan ya, menahan level tadi ya. Ibaratnya kalau turun ya diusahakan itu turunnya tidak usah terlalu dalam ya, tidak usah ngulangi lagi dari awal. Jadi turun sedikit tidak apa-apa, gagal tidak masalah. Yang penting apa, teman-teman itu berusaha untuk mempelajari kegagalannya di mana. Misal ini ya, contoh ya, teman-teman sudah mengendalikan uh, pola ya, pola makannya oke, ya kan. Tapi teman-teman itu kecontok di pikiran, misal ya kan. Nah, kecontok di pikiran berarti kan teman-teman nanti ngedrop lagi, turun lagi ke bawah. Nah, itu teman-teman berusaha untuk mempelajari ya. Oh, saya ini kemarin pola makannya oke, pola hidupnya oke, tapi pola pikirnya belum. Ya sudah, berlatih lagi untuk membentuk pikiran positif. Misalnya pikiran negatif itu belum bisa dikendalikan, ya sudah berusaha terus, afirmasi terus ya, afirmasi mengalihkan pikiran, kemudian mencoba untuk melakukan hal-hal positif ya, melakukan hal positif, melakukan kegiatan-kegiatan ringan yang tidak menguras energi ya. Jadi agak agak santai lah caranya, cara menjalani kehidupan itu agak santai. Ini misal ya, ini bagi ibu-ibu rumah tangga nih ya. Ini kebanyakan yang nelpon Mas Harto ini ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mengalami anxiety disorder. Nah, itu biasanya ketika melakukan pekerjaan ya kan, itu pengennya kan langsung selesai ya, pengennya langsung selesai. Nah, itu teman-teman tuh enggak usah seperti itu lagi ya. Jadi misalnya lihat rumah kotor, ya sudah disapu atau dibersihkan sebagian-sebagian dulu, enggak usah semuanya ya kan. Satu rumah. Ya, kalau rumahnya kecil sih sebetulnya enggak terlalu repot ya. Karena nyapu sebentar selesai. Tapi kalau rumahnya besar, dari belakang sampai depan itu menguras energi teman-teman. Nah, itu coba diperhatikan ya. Kemudian kalau misalnya ada baju kotor, itu nyucinya enggak usah langsung sekaligus habis ya, bisa dicicil ya kan. Pagi misalnya seperempat, nanti agak siang sedikit seperempat ya kan, atau setengah-setengah, 2 kali nyuci misalnya. Kemudian piring juga seperti itu ya, piring. Jadi piring kalau misalnya numpuk, ya sudah dicicil aja semampunya. Karena bagi penderita anxiety disorder dan GERD asam lambung itu bergerak sedikit aja tuh udah ngos-ngosan ya teman-teman. Nah, itu Mas Harta juga alami ya. Nah, ketika teman-teman itu sudah berusaha untuk bangkit lagi ya dengan merubah pola-pola tadi, ya ya nanti teman-teman itu akan mulai naik lagi, mulai membaik lagi. Tapi pola-pola yang lain harus tetap dijaga ya, kayak pola makan, pola hidup, pola pikir itu harus tetap dijaga. Dan afirmasi itu terus-menerus ya teman-teman ya. Jangan berharap afirmasi itu cuma sebentar selesai. Itu tidak akan terjadi. Mas Harto itu bertahun-tahun melakukan afirmasi.
sehingga apa, pola pikir yang ada di dalam bawah sadar yang sudah numpuk itu ya, sudah mungkin sudah apa namanya, melekat begitu kuat ya, itu sulit untuk dilepaskan, sulit untuk digantikan dengan pikiran positif. Karena itu adalah kerja pikiran, kerja otak ya. Jadi teman-teman tuh ketika turun level itu ya belajar ya, belajar kegagalannya kemarin di mana. Dan jangan lupa bahwa teman-teman ini jangan menganggap perjuangan ini tuh terlalu tegang ya, santai aja. Sudah anggap aja ini apa namanya, permainan. Ingat waktu kecil ya, bermain ya kan, entah sepak bola, entah main apa namanya, dakon ya, entah main apa namanya, engklek ya. Itu kan ada menang ada kalah. Nah, ketika kalah kan teman-teman tuh mencoba terus ya, mencoba terus sampai pada akhirnya kan mahir, kemudian bisa memenangkan permainan itu. Nah, sama dengan ini teman-teman ya, yang sedang kita alami ini ya, itu menghadapi anxiety itu kayak permainan teman-teman. Jadi nggak usah nggak usah tegang ya, santai. Santai dalam artian tuh ya sudah, ini anggap aja permainan. Kalau kalah ya coba lagi ya kan. Anda belum beruntung. Kan gitu toh. Ya kan? Jadi teman-teman nggak usah terlalu mengkhawatirkan. Jadi ketika teman-teman tuh kalah, mungkin masuk rumah sakit lagi atau ke dokter lagi, tidak apa-apa, tidak usah menyalahkan diri sendiri. Ya, tetap terus berjuang, tetap semangat, eh, dicoba lagi ya kan, dicoba lagi, terus menerus, coba lagi. Teman-teman nanti pada akhirnya akan menang ya kan, akan menang, akan mengalami yang namanya kesembuhan. Seperti Mas Hato rasakannya, walaupun Mas Hato itu kan prosesnya kan tanpa obat ya, alami ya. Itu juga lama prosesnya. Ya enggak apa-apa, namanya hidup ya kan. Kita jalani aja, kita nikmati aja ya. Jadi jangan lupa ya, pakai rumus Mas Harto, terima, nikmati, dan syukuri. Tenis ya kan. Itu rumus yang bisa dipakai, bisa enggak. Monggo, terserah teman-teman ya. Kalau cocok, monggo dipakai. Kalau enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Mas Harto itu kan santai. Santai. Yang penting apa? Teman-teman sembuh, mengalami kesembuhan ya. Oke teman-teman, itu saja dari Mas Harto. Sudah menyimak. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.